Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sumber kebijaksanaan, syukur atas penyertaan-Mu dalam berbagai macam peristiwa hidup kami. Engkau terkadang menguji iman kami, agar kami bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Semoga kami mengandalkan-Mu dalam suka maupun duka, sehingga kami pun boleh senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kami, melalui setiap tutur kata dan perilaku kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil kita membaca Yesus yang diuji oleh orang-orang Farisi, dan Yesus tidak merespons. Orang-orang Farisi selalu mencari-cari celah dan cara untuk mencobai Yesus. Yesus tidak terprovokasi oleh cara orang-orang Farisi itu dalam menjebak Yesus. Yesus tetap cool, tetap tenang, tetap teduh, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang esensial di dalam kehidupan ini. Kita baca, Yesus menjawab orang-orang Farisi yang meminta tanda dengan sabda, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Hanya itu yang disabdakan Yesus. Lalu Yesus dikatakan pergi meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang kita mengalami satu provokasi-provokasi tertentu di dalam hidup ini oleh orang-orang tertentu, komunitas tertentu, kelompok tertentu. Apa perlu ditanggapi? Belajar dari Injil hari ini nggak perlu ditanggapi. Ditanggapi tetapi normatif, itu baik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hidup kita ada yang namanya ujian-ujian iman. Ketika kita sedang mengalami ujian itu, kita nggak perlu terpancing dengan ujian itu atau justru terbelenggu oleh ujian itu. Ujian kita hadapi dengan tenang, tetap berpegang pada cinta kasih,
tidak usah kita terprovokasi oleh ujian, tantangan, kesulitan yang dihadapkan pada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam arti tertentu, Santo Yakobus di dalam suratnya pada bacaan yang pertama hari ini mengajak kita untuk bertahan di dalam ujian terkait dengan iman. Santo Yakobus dalam suratnya bab 1 ayat 1 sampai 11 menulis demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Selanjutnya Santo Yakobus menulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu yang disebut dengan ujian iman. Dan kita diajak untuk menyambut setiap macam pencobaan dengan tetap tenang. Dan dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kadang-kadang saat kita mengalami penderitaan, kita mengeluh, kita sambat, lalu seakan-akan penderitaan itu yang terberat dalam hidup kita. Alih-alih, Santo Yakobus mengajak kita, kalau kita sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah. Karena di situ, seperti kata Santo Yakobus, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbagai macam pencobaan itu dipandang sebagai ujian bagi iman kita yang menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya tidak ngungkit-ungkit, kamu dulu begini, sekarang begini. Tidak. Allah itu murah hati tanpa alasan, tanpa pamrih. Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Santo Yakobus di dalam iman ini. Dan kalau kita memohon dengan ikhlas, dengan tulus hati, lalu kita akan beroleh sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menghina, kita menghujat, kita mencela, kita akan frustasi, dan kemudian semakin membuat jati diri dan karakter kita tampak. Oh, ternyata ya kita hanya sebatas itu saja. Menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan cobaan, mudah sekali putus asa, frustasi, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Syukur-syukur masih mau menyalahkan diri sendiri lalu berefleksi. Biasanya yang dikambing hitamkan adalah orang-orang lain, bahkan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk menghadapi setiap cobaan dengan bahagia sebagai bagian dari ujian iman kita. Santo Yakobus masih mengajak kita agar kita meminta dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Karena apa? Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tetap mantap, setia, berserah pada Tuhan, menghadapi cobaan-cobaan dengan bahagia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Papa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah
dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.